Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gerak parabola. Soal yang pertama, gambar di bawah seorang pemain bola basket sedang melempar bola dengan sudut elevasi 37 derajat. Ini gambarnya. Jarak mendatar bola basket dengan keranjang bola sama dengan 3,2 meter dan jarak vertikal bola basket dengan keranjang bola 2,35 meter. Agar bola dapat masuk keranjang bola, berapakah kecepatan awal yang diperlukan? G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di sini yang diketahui adalah sudut elevasinya, yaitu theta, sama dengan 37 derajat. Kemudian ini jarak mendatar, yaitu X sama dengan 3,2 meter. Kemudian ketinggiannya, jadi di sini adalah Y sama dengan 2,35 meter. Kemudian di sini G percepatan gravitasi yaitu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan awal yang diperlukan. Jadi di sini kecepatan awal adalah V0 sama dengan berapa. Jadi di sini untuk mencari kecepatan awal ini kita gunakan rumus dari X dan Y ini. Yang pertama adalah rumus dari X jarak mendatar, yaitu X sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi ini Vx dikali dengan T. Kita cari Vx-nya terlebih dahulu. Jadi Vx sama dengan V0x. V0x ini adalah rumusnya adalah V0 cos theta. Jadi theta-nya adalah di sini adalah 37 derajat. Jadi V0 cos 37 derajat. Di sini yang dicari adalah V0, jadi sama dengan V0 cos 37 derajat adalah 0,8. Jadi 0,8. Jadi sama dengan 0,8 V0. Jadi ini Vx-nya. Jadi di sini X-nya adalah 3,2 sama dengan Vx-nya adalah 0,8 V0. Kemudian T-nya belum diketahui, jadi di sini V0T. Maka V0T sama dengan 3,2 per 0,8. Ini bisa dijadikan bilangan biasa, jadi dihilangkan desimalnya. Ini dikali dengan 10 per 10. Jadi hasilnya sama dengan 32 per 8. Jadi 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi V0T-nya adalah 4. Kemudian di sini kita gunakan rumus Y atau ketinggian. Jadi di sini Y sama dengan V0Y dikali dengan T min setengah GT kuadrat. Jadi ini memakai rumus Y. Kemudian kita cari V0Y-nya terlebih dahulu. Jadi V0Y sama dengan V0Y ini rumusnya adalah V0 sin theta. Theta-nya adalah 37 derajat. Jadi V0 sin 37 derajat. Jadi sama dengan V0-nya kita cari, jadi V0 sin 37 derajat adalah 0,6. Maka di sini sama dengan V0Y-nya sama dengan 0,6 V0. Jadi ini V0Y-nya. Kita masukkan ke sini. Di sini Y-nya adalah 2,35 sama dengan V0Y-nya adalah ini 0,6 V0 dikali dengan T min setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T kuadrat. Jadi kita cari di sini adalah nilai T-nya. Jadi di sini 2,35 sama dengan 0,6 dikali V0T-nya ini adalah ini. Jadi V0T-nya adalah 4. Maka di sini 0,6 dikali dengan 4 min setengah dikali 10 adalah 5. Jadi ini 5T kuadrat. Jadi 5T kuadratnya kita pindahkan ke sini. Jadi 5T kuadrat sama dengan 0,6 dikali 4 adalah 2,4. Jadi di sini 2,4 dikurangi dengan, jadi ini pindahkan ke sini jadi negatif. Jadi 2,35. Jadi T kuadrat sama dengan 2,4 dikurangi 2,35 adalah 0,05. Jadi 0,05 ini dibagi dengan
ini 5-nya pindah ke bawah. Jadi di sini 0,05 dibagi 5 adalah 0,01. Jadi T kuadrat adalah 0,01. Maka kita cari nilai T-nya. Jadi T sama dengan akar dari 0,01. Akar dari 0,01 adalah akar dari 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 atau 0,1 second. Jadi T-nya adalah ini, 0,1 second. Jadi ini adalah waktunya. Maka karena sudah diketahui waktunya, maka kita pindahkan ke sini. Jadi V0 T-nya ini, jadi di sini V0 kali T sama dengan 4. Jadi T-nya adalah 0,1, jadi di sini V0 dikali 0,1 sama dengan 4. Maka V0 sama dengan 4 dibagi dengan 0,1. Jadi di sini untuk menghilangkan desimal ini dikali dengan 10, jadi sama dengan 40 per 0,1 dikali 10 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 40 meter per second. Jadi kecepatan awalnya di sini adalah 40 meter per second. Kemudian soal berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per second arah mendatar dari atas sebuah bukit. Jadi ini gambarnya, jadi ini pelurunya, jadi pelurunya ditembakkan seperti ini. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan ketinggian bukit 100 meter, tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah, B. Jarak mendatar yang dicapai peluru. Jadi di sini adalah kelajuan awalnya, yaitu V0. Jadi V0 ini adalah kecepatan mendatar, jadi di sini kecepatan awalnya adalah Vx-nya. Jadi di sini Vx sama dengan 50 meter per second. Kemudian di sini percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ketinggian bukit yaitu Y sama dengan 100 meter. Yang ditanyakan adalah yang A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah yaitu T sama dengan berapa, dan B adalah jarak mendatar yang dicapai peluru, berarti X sama dengan berapa. Jadi S ini adalah sama dengan X. Di sini kita jawab yang A. Yang A adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Ini bisa digunakan rumus ketinggian yaitu Y. Jadi Y sama dengan V0Y dikali T. Karena geraknya adalah gerak jatuh, berarti di sini positif. Jadi plus setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus Y-nya. Di sini Y-nya adalah 100. Jadi 100 sama dengan V0Y dalam gerak jatuh di sini adalah 0. Jadi di sini V0Y-nya sama dengan 0. Maka di sini adalah 0 ditambah dengan setengah dikali dengan 10 dikali dengan T kuadratnya kita cari. Jadi T kuadrat. Jadi 100 sama dengan setengah kali 10 adalah 5. Jadi di sini 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 100 dibagi 5. Jadi 100 bagi 5 adalah 20. Maka nilai T sama dengan akar dari 20. Jadi akar dari 20 adalah akar 4 dikali dengan akar 5. Jadi hasilnya sama dengan akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 5 second. Jadi ini waktunya. 2 akar 5 second. Jadi ini jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B, jarak mendatar yang dicapai peluru, yaitu X. Jadi X ini sama dengan rumusnya adalah Vx dikali dengan T. Jadi sama dengan, di sini Vx-nya sudah diketahui, yaitu 50. Jadi 50 dikali dengan T-nya adalah 2 akar 5. Maka hasilnya sama dengan 50 dikali 2 adalah 100. Jadi 100 akar 5. Jadi 100 akar 5 meter. Jadi ini jarak mendatarnya. Demikian pembahasan mengenai gerak parabola.